Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Resdia dengan NIM 2105030 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan situs dari altafsir.com, sebuah situs atau web yang digunakan untuk mencari tafsir Al-Quran dan hadis yang insya Allah akurat. Tapi sebelum memulai ke tutorial, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih atau sepenting apakah asbabul nuzul dan relasinya terhadap tafsir dari web ini. Jadi Al-Quran, bahasa yang digunakan secara eksplisit adalah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab merupakan bahasa ibu dari wilayah di Timur Tengah. Kemudian penggunaan bahasa Arab ini adalah suatu keniscayaan melihat konteks turunnya wahyu Al-Quran yang berada di wilayah Arab, sehingga secara historis Al-Quran terkait erat dengan peradaban Arab, tetapi ini tidak menjadi bagian penting secara menyeluruh dalam memahami Al-Quran, meskipun secara redaksional dan historis mempunyai hubungan, karena turunnya Al-Quran tidak selalu berhubungan dengan suatu peristiwa maupun pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan Arab. Meski demikian, dalam memahami Al-Quran, seseorang harus mengetahui asbabul nuzul atau konteks turunnya ayat-ayat tersebut. Latar belakang turunnya tidak hanya merespon masalah yang mengitari kehidupan Nabi dan masyarakat sekitar, tetapi juga mengandung pelajaran bahwa wahyu Al-Quran turun melalui proses dan melatih kesabaran. Nah, meskipun demikian, dalam memahami Al-Quran, seseorang harus mengetahui asbabul nuzul. Karena begitu pentingnya asbabul nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Ditegaskan dalam Imam Al-Wahidi, yang artinya seorang tidak akan mengetahui tafsir dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dari konteks turunnya ayat tersebut. Pandangan Al-Wahidi ini memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya Al-Quran adalah satu komponen yang sangat penting dan harus diperhatikan bagi orang yang ingin memahami maksud dari Al-Quran, dan peringatan bahwa belajar Al-Quran ini tidak cukup hanya membaca terjemahan atau belajar sendiri secara otodidak dari teks-teks terjemahan, karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabul nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah paham akan besar. Imam Al-Shatibi dalam kitabnya pernah memberikan peringatan keras kepada orang yang hanya belajar dan memahami Al-Quran hanya dari teksnya. Lebih lanjut, beliau berkata bahwa seorang tidak boleh memahami Al-Quran hanya terpaku pada teksnya saja, tanpa melihat atau memperhatikan konteks turunnya ayat, karena asbabul nuzul adalah komponen dasar dalam memahami Al-Quran. Sekarang kita masuk pada tutorial menggunakan altafsir.com adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita search dulu, buka Google, search altafsir.com. Kemudian kita klik lalu untuk bisa mengakses situs ini. Jadi altafsir.com ini sendiri adalah sebuah search engine khusus tafsir Al-Quran dan hadis, untuk memudahkan umat Islam atau seseorang yang hendak mencari dan memahami tafsir dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Altafsir.com, kalau kita menggunakan laptop ya, di sebelah kiri itu ada bahasa Arab dan di sebelah kanannya itu ada bahasa Inggris. Kita tinggal mengklik yang sebelah ini. Kalau di HP cuman ini yang bergaris 3, jadi kita klik. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bagian yang paling atas atau tab paling atas, Quran dan recitation.
Kita klik. Nah, yang di atas ini yang bertuliskan surah itu tempat untuk mencari surah. Kita bisa memilih surah apa yang diinginkan. Yang di bawahnya ini adalah mencari dari ayat surah tersebut. Misalnya Al-Fatihah, kita mau ayat keberapa? 4 kah? 5 kah? 6. Oke. Selanjutnya tab kedua yaitu The Tafsirs. Kita klik. Kemudian muncullah gambar seperti ini. Nah, kita bisa pertama memilih surah seperti yang pertama tadi. Kita bisa memilih surah terlebih dahulu. Surah apa yang diinginkan tafsirannya, terus ayat keberapa. Nah, ini tafsiran apa? Tafsir Al-Jalalain kah? Tafsir Al-Tustari. Tinggal kita memilih dari sesuai yang kita perlukan. Kemudian tab yang ketiga, change of recitation. Masih sama, kita memilih terlebih dahulu surah apa yang diinginkan. Nah, jika sudah memenuhi yang ingin dicari, kita bisa menekan tombol display ini untuk bisa mencarinya. Kemudian keempat, Quranic Change. Masih sama, kita terlebih dahulu mencari surah apa, terus ayatnya yang keberapa. Di dalam Quranic Change ini ada banyak sekali fitur yang terbagi, yaitu meanings, vocalizations, topic, rules, excellence, abrogation. Yang dimainkan bisa memilih surah apa dan ayat apa, kemudian klik display dan akan muncul tentunya apa yang kita cari. Terus di tab selanjutnya, misalnya Micbooks, kita bisa terlebih dahulu sama seperti sebelumnya mencari dulu apa yang ingin kita cari, tinggal disesuaikan, terus kemudian tekan yang bertulisan display, kemudian akan muncul hasil pencariannya. Kemudian translation. Terlebih dahulu pilih bahasa yang diinginkan, misalnya kita pilih bahasa Inggris. Ini adalah terjemahan dari surah-surah yang diinginkan, misalnya Al-Imran. Terus ayat keberapa yang ingin dicari terjemahannya, ayat ketiga. Kemudian makalah akan muncul seperti ini. Kemudian tab selanjutnya, search. Di sini kita mencari search first dan search tafsir works. Tempat mencari registration. Ini kita bisa terlebih dahulu memenuhi yang diminta dari sini, yaitu informasi tentang kita, nama, paspor, username-nya, agama kita, emailnya. Terus lanjut login. Ini login sesuai dengan yang dituliskan di registration sebelumnya, pada tab sebelumnya. Tinggal masukkan. Terus ke selanjutnya, ini isyarat. Ini kayak tulisan Arab ya. Jadi di sini tadi di login, kayaknya kita harus login dulu supaya bisa masuk di
altafsir.com lebih dalam ini. Oke, mungkin itulah tadi penjelasan yang bisa saya jelaskan sedikit, karena cuman itu yang ditahu. Kemudian kesalahannya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Minallahil musta'an wa ala tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.